Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Dengan sholawat itu maka channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan dibalas oleh balasan yang lebih baik lagi. Ya, berikutnya juga aku ucapkan terima kasih ya kepada seluruh pewa terkasihku yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri. Selalu always dan always selalu menjadi sebuah harapan untuk anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bahwa kau mengambil bagian dalam dakwah ini, dalam syiar agama Islam ini, dalam memperjuangkan kebenaran ini. Begitu juga atas doa-doa baik kalian semuanya. Aku nggak bisa breakdown satu persatu ya semuanya. Matur mbah nuwun, terima kasih. Semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu kebaikan itu. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Minum air putih dulu supaya batuknya cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara makan snack dari keladi. Tahu keladi nggak kalian? Ya, keladi itu ada ngomong keladi, ada yang ngomong apa lagi? Kalau di Jawa mbote, tales, sama lah itu ya. Kan kalau kita masuk ke toko-toko itu ada sudah dikemas dalam plastik, dimakan gatel sampai sekarang. Padahal itu waktu aku pergi nanganin kasus pemurtatan beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang jadi gatel. Aduh, nggak ketahan kadang-kadang. Oke, kemarin kita sudah selesai mendiskusikan tentang bulan terbelah ya. Dan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang selama ini oleh publik dipahami sebagai mukjizat, tidak ya. Bahkan kalau kalian teliti di dalam Al-Qur'an original teksnya itu tidak ada sebuah diksi mukjizat, itu tidak ada. Setauku. Coba kalian teliti ulang, jangan-jangan aku salah lihat kan. Namanya aja melihat dari 6.236 ayat. Itu dalam ayat, belum dalam kata. Ada berapa ribu kata, aku belum pernah ngitung kalau katanya. Kan bisa jadi aku salah lihat atau kelewatan gitu. Tapi setauku enggak ada. Diksi mukjizat itu enggak ada. Ya, makanya biasanya itu di dalam kurung. Ketika di dalam kurung itu kan kita boleh setuju, boleh tidak. Itu intervensi dari si penerjemah. Kalau kita setuju sama si penerjemah ya ambil, kalau tidak ya tolak, enggak ada masalah. Gitu. Ya. Jadi kemarin sudah aku jelaskan. Nah ini sekalian satu tarikan napas. Aku akan menjelaskan seperti yang pernah aku sindir-sindir. Orang Kristen itu menganggap bahwa Yesus itu bisa benar-benar berjalan di atas air. Dan kalau ditanya kenapa begitu? Oh itu mukjizat. Apa benar itu mukjizat? Makanya kembali lagi ke beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas kan itu dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Itu kerangka berpikir orang zaman batu. Kalau zaman sudah Android itu yang kita pikirkan ajaran. Ajarannya ini benar nggak sih? Gitu loh. Kalau dulu mereka belum hidup dalam dunia saintis, masih keterbelakang, zamannya itu disebut zaman batu. Mereka malas berpikir untuk mengetahui, iya Nabi bukan, coba dong ngasih tahu mukjizatnya apa. Itu wajar lah. Dan sekarang zaman sudah modern kok masih pikirannya zaman batu, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Sekarang jadi gini ya,
Sekarang ini aku mau membahas Yesus itu benar nggak sih bisa berjalan di atas air. Kalau teman-teman Kristen kan nanti terus, oh itu benar gitu. Itu mukjizat gitu. Dia Allah gitu. Ya. Sekarang kita mulai kritisi. Artinya dari sini kalian tahu bahwa aku orangnya fair, terbuka, mendudukkan di atas meja yang sama dua komplain tentang mukjizat ini. Ya. Kan nggak ada terlengaling-aling aku. Aku bahas bulan terbelah juga seperti itu. Nah, sekarang aku akan bahas tentang Yesus jalan di atas air. Benarkah Yesus itu bisa berjalan di atas air? Jadi di sini jangan nanti baper dikirain aku ini menyerang, menyudutkan. Enggak. Kita bicarakan secara akademis. Jadi aku itu sebetulnya mengharapkan kalian semua bersikap dewasa dalam akademis. Kalau nggak setuju sampaikan saja argumentasinya di mana. Itu namanya kedewasaan. Tapi kalau masih anak-anak kadang-kadang ya mainnya dunia anak-anak ya begitu ya kita maklumi saja lah ya. Dan aku tidak pernah nanggapi, kalau kalian mau nanggapi terserah, kalau enggak juga terserah, enggak ada masalah. Tapi aku secara pribadi enggak tertarik dengan kerangka berpikir kekanak-kanakan seperti itu ya. Kecuali kerangka berpikirnya akademis. Dia enggak setuju argumentasinya ini. Aku baca, aku renungkan. Karena boleh jadi aku salah, dibenarkan oleh dia. Boleh jadi loh ya. Tapi kalau hanya sekedar anjing-anjing yang berteriak saja ya itu urusan kalian lah ya. Mau ditanggapi monggo, mau enggak juga mau. Kalau aku baca namanya aja males langsung tak skip. Karena sudah tahu, oh ini biasanya begini. Dari kebiasaan itu sudah males. Skip, lompati aja, gitu. Oke ya, jadi aku fair ya. Dua-duanya kita bicarakan di atas meja yang sama, yaitu meja akademis ya. Begitu juga nanti kalian setuju silakan ambil, tidak setuju silakan tolak, tidak ada masalah. Oke. Maka judul kita kali ini tajuknya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah Yesus bisa berjalan di atas air? Nah, gitu ya. Asik nggak judul itu? Benar kan? Benarkah Yesus bisa berjalan di atas air? Nih. Ya. Supaya nggak dikit-dikit mujizat itu loh. Seperti anak-anak sukanya dongengnya. Dikit-dikit mujizat. Benar nggak Yesus itu bisa berjalan di atas air ya? Jangan dijawab dengan iman. Kalau iman itu nggak bisa didiskusikan ya sudah. Kalau kamu percaya ya sudah, pakai aja. Nggak usah kamu hadirkan di sini. Di sini ini logik ya. Oke, sebelum kita mulai terima dulu ikon kita, ucapan salam dari aku, salam Islam rasional. Salam Isra untuk kalian semuanya, Islam rasional. Oke, sebagai apresiasiku, aku bacakan dulu komentar yang masuk kemarin ya, dalam tajuk terakhir ya, bulan terbelah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari Mas Wahyu 72. Assalamualaikum, berbes hadir nyimak, semoga kita muslim dan muslimah selalu dalam berkah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Gus, Sidamanik hadir menyimak kajian penjelasan terbelah bulan, menambah pemahaman, semoga sehat selalu Gus dan murah rezeki. Oke, matur nuwun. Salam juga untuk Kang Mas Idianto PPTK dan keluarga di Sidamanik. Berikutnya Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Ambon hadir, izin mengaji Tuan Guru. Oke, silahkan. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah kami mengerti dan menerima apa yang telah Tuan Guru sampaikan. Doa terbaik kami kepada Tuan Guru, sekeluarga, juga semua pendukung setia channel ini agar Allah mengabulkan seluruh harapan dan cita-cita yang diinginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Tidak lupa aku kirim salam juga untuk seluruh keluarga di Ambon ya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah yang mau agung. Kita sebagai pecinta Kanjeng Nabi Muhammad
harus memberikan sholawatnya secara nyata. Salah satu apa? Ya terjun dalam dakwah. Aku nggak bisa, lah bisamu apa? kan gitu, kan gampang. Bisamu A ya kamu kasih A, bisamu B kamu kasih B, bisamu C. Nggak dituntut harus ini. Bisanya ngomong seperti aku ya hanya ngomong doang gini. Kalau suruh bersolawat dalam bentuk finansial ya mana mungkin. Ya. Oke. Terima kasih Ambon, kita menuju ke Borneo sekarang. Borneo. Aduh, batuknya gatal. Borneo Bontang hadir, salam Isra kembali untukmu. Kalau diartikan secara harafiah tentang bulan terbelah, hal itu sangat tidak rasional. Taruhlah kalau pada saat itu bulan benar-benar terbelah, tentu hal ini pasti akan dilihat juga dengan orang-orang yang hidup di bumi belahan lain. Belum lagi fenomena-fenomena alam yang terjadi, contohnya tidak stabilnya ketinggian air laut. Dampak dari bulan terbelah itu dan kejadian ini pasti akan menghebohkan, pasti akan masuk dalam catatan sejarah. Sangat-sangat tidak rasional. Terima kasih Gus sudah memberikan pemahaman yang jelas. Oke, kembali kasih salam untuk keluarga di Borneo. Itu saudara kita Kang Mas Dian Reksa sudah memberikan stressing point ya. Dia menggunakan sudut pandang sains ya, bahwa tidak mungkin ya. Sains dan historis ya, artinya kalau itu memang ada akan menjadi catatan sejarah ya. Berikutnya dari segi saintis akan terjadi ya perbedaan gravitasi nanti ya, akan berbeda, akan akhirnya juga menimbulkan kekacauan, keseimbangan ya. Oke, bukankah Allah mengatakan menciptakan segala sesuatu itu dengan keseimbangan yang benar-benar mantap ya. Makanya kalau di Al-Quran itu kamu baca neraca, itu otakmu jangan ke pasar. Sayangnya kalau di Al-Quran ada diksi neraca terus otakmu ke pasar nimbang yang bener gitu. Enggak. Itu keseimbangan gitu loh. Makanya otaknya diasah ya. Oke, terima kasih Jian Reksa. Berikutnya Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, matur thank you. Terima kasih Soleha kita Gispati ya. Salam untuk keluarga di Palu. Berikutnya Polelop. Assalamualaikum Gus. Juanda dari Bandung. Oh, Kang Juanda. Kumaha damang pawartosna. Ya. Insya Allah ditunggu pembahasannya tentang Nabi Musa membelah laut. Dan mudah-mudahan saya bisa kasih thumbnail sekeren mungkin buat kontennya nanti. Hatur nuhun Gus. Waalaikumsalam. Sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Musa membelah laut masih dalam dalam antrian ya. Going teori itu namanya, ada teori antrian, masih dalam daftar antrian ya. Nanti kita masukkan ke dalam daftar antrian dulu. Kapan kita bahas aku belum tahu. Karena ini aja nanti mungkin 2 sesi tentang Yesus ini, benar gak sih dia berjalan di atas air. Belum lagi nanti kemarin teman yang request Al-Baqarah surat 2 ayat berapa itu ya, yang tentang jin dan sihir itu ya. Jadi ini kita kita masukkan daftar antrian dulu ya. Itu thumbnailnya dibenahin ya, bagus. Nah, kalau bisa bikinkan thumbnail ini aja, kamu kirim tapi sebelum asar harus sudah masuk, karena dia nanti akan diunggah. Kalau ini kan lemot ini, kalau ngunggahnya ndak ada, lama dia terunggahnya. Ya maklum lah ya, wifi RT RW. Bikin aja thumbnailnya tentang Yesus ini, coba kamu bikin. Berjalan di atas air itu gimana thumbnailnya? Ya aku tunggu untuk Kang Juanda yang ada di Bandung. Atur nuhun sadayana. Oke, berikutnya Dimas Sonse Semarang hadir mengaji guru, semoga sekeluarga dan kita semua selalu selalu apa? Kok ini kok selalu sehat maksudnya? Iya memang kesehatan itu sesuatu yang mahal. Berapa banyak uang dikucurkan oleh saudara-saudara kita yang lagi diuji dengan sakit. Berarti sehat itu mahal, makanya harus dijaga semaksimal mungkin. Oke, salam Isra untukmu Dimas Sonse. Berikutnya Aditya Mahardika. Keren banget namamu. Oh, Semarang.
Nyimak lagi dari Semarang, Bapak Guru, salam Islam rasional. Oh, berarti banyak ya. Semarang kalian bikin grup dong ya. Ada Dimas, ada Aditya, kan bagus-bagus itu. Nanti bikin grup ya, lewat WA kan, kalian berkonfirmasi lah. Ternyata Brebes banyak, Semarang juga banyak, alhamdulillah. Terima kasih untuk Kang Mas Aditya, semoga kerasan di sini ya. Kemudian Sahran Gipari, menyimak setelah setengah jam tayang. Oke, mantap. Ini sesibuk apapun mesti telat dia aktif terus ini. Oke, Kang Sahran Gipari, matur nuwun. Terima kasih. Ini junior kita, mahasiswi ini, Rizal Wahyu dari Rembang, mahasiswi di Undip. Mantap kali ya, semoga jadi orang lurus kau. Jangan-jangan jadi mahasiswa lurus-lurus nanti jadi pejabat bengkok pula. Tapi semoga enggak. Kalau pemahaman agamanya sudah mapan, ketika mahasiswa lurus, jadi pejabat juga lurus. Insya Allah ya, Rizal Wahyu ya. Oke, berikutnya Sunblock. Islam dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat Islam, ia melihat Bapa. Islam adalah jalan kebenaran dan hidup. Mantap juga ini Sunblock, nggak tahu dari mana. Terima kasih Sunblock. Berikutnya Jakarta. Hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih. Soleh kita Penti Wijaya. Kang Mas Nurkolis yang punya Brebes hadir nyimak, salam baru dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam juga untukmu. Berikut juga Kang Irfan Al Akbar ikut nyimak sehabis ngaji dan sholat Isya. Mantep ini. Masih dari Kerinci Jambi. Jangan lupa bikin kopi dulu ya. Kalau mau nonton videonya. Oke. Joko Supriyatno. Kang Mas Joko ini dari mana ini nggak ditulis di sini. Loh ngono Gus Mbeti. Banyu putih anget. Iya ini sudah pakai banyu anget ini. Terima kasih Kang Mas Joko. Kamu dari mana nggak disebut? Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih advice-nya ya. Ini sudah minum air putih hangat tapi ya masih ngopi juga meskipun nggak banyak-banyak. Kang Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Arif. Nyimak Gus Didi. Oke, terima kasih Kang Didi. Kang Empu di 99 hadir ya Gus. Oke. Hermas Edison 3 jempol. Oke, matur thank you. Terima kasih. Nanang Turki hadir. Oke. Suwun Nuwus atas kehadirannya. El Diablo nyimak. Singkat banget dia nyimak gitu. Oke, monggo. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu sudah aku bacakan komentar-komentar dari kalian sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya. Oke. Ini karena kita sekarang membahas Yesus, artinya kita melakukan studi tentang bagaimana kekristenan memandang Yesus, khususnya mukjizat ya. Karena kita masuk ke kristologinya, maka aku akan berikan introduction yang cukup ya, tidak yang setengah-setengah, supaya mantap nanti bahwa aku itu membicarakan apa adanya ya. Seperti bagaimana aku juga membicarakan bulan terbelah. Jadi jangan ada sikap lebay yang dibilang menyerang begini gitu. Enggak, apa untungnya menyerang? Kita mendiskusikan supaya iman kita benar gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku kasih introduction-nya, kerangka berpikirnya dulu supaya luas, supaya paham. Aku bacakan pelan-pelan ya. Jika ada satu laporan ya, apapun. Jadi jika ada satu laporan apapun ya. Masih jam 13, nanti jam 14 aku harus cabut. Ya. Jika ada satu laporan apapun bahwa telah terjadi sesuatu yang menurut sains itu selamanya tidak mungkin terjadi secara alamiah ya di bumi ini atau di alam ini ya, di alam semesta, karena melanggar yang kita bilang sunatullah, hukum Allah. Jadi hukum alam itu ya hukum Allah, maka disebut sunatullah. Cuman orang-orang saintis ya mengatakannya hukum alam, padahal ya alam itu yang punya Allah, yang bikin hukum ya Allah gitu ya. Oke. Maka laporan ini tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu
laporan tentang suatu peristiwa yang faktual, empiris, alamiah, sungguh benar-benar terjadi. Ya. Ini harus aku kasih penekanan yang kuat supaya pondasinya juga kuat. Ya. Karena kita sudah masuk ke kristologi. Kalau kemarin kan kita membicarakan bulan terbelah ya seperti itu. Ya, itu perlu kekayaan bahasa, budaya. Oke. Jelas ya, ada laporan melanggar sunatullah, melanggar hukum alam, maka itu tidak bisa diterima sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi, empiris dan faktual, masuk ke dalam lintasan historis, ya. Oke. Sekarang setiap kisah, setiap cerita, ya, itu ditulis dengan maksud dan tujuan tertentu. Terus dipahami. Itu ditulis dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, pertanyaan apa, tujuan apa Injil itu ditulis, ya? Ini yang perlu kita cari tahu. Gitu loh. Jadi kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis Injil. Itu jangan ada dalam benakmu mereka itu sebagai orang yang mengetahui di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Enggak. Mereka ini bukan orang yang hadir dalam tempus delicti dan locus delicti ketika peristiwa itu terjadi. Enggak. Kalau kamu pahami itu ya salah. Makanya kan aku berkali-kali bilang. Injil yang ada sekarang ini itu hadis. Gitu loh. Bukan seperti Injil yang dipahami oleh umat Islam adalah Injil ya firman yang diterima dari Allah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Isa, bukan yang itu. Ya. Memang namanya sama-sama, teman Kristen menyebut mereka ini Injil, padahal bukan, itu hadis. Ya. Karena dari segi penulisannya aja sudah kita tahu. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mereka punya sumber berita, seperti wartawan itu sumber berita. Hadis kan begitu. Terus dituliskannya. Jadi jangan kamu kira mereka berempat-empatnya tuh ketika ada sebuah peristiwa mereka nongkrong bareng gitu. Dan hadir di ruang dan waktu peristiwa itu terjadi terus ditulis gitu. Enggak begitu. Ya. Oke. Kita banyak menemukan ya mukjizat ya, kisah tentang mukjizat harus beda. Mukjizat dan kisah tentang mukjizat itu beda ya. Lihat ini, mukjizat tulisannya gini ya. Mukjizat dan kisah tentang mukjizat. Ini beda loh ya. Beda ya. Mukjizat dan kisah tentang mukjizat. Ya. Mukjizat itu kesepakatan mereka menyepakati bahwa sesuatu yang tidak bisa dimasteri. Kalau bisa dimasteri satu orang dan bisa dimasteri oleh orang lain itu namanya bukan mukjizat. Ya. Sesuatu aktivitas yang tidak bisa dimasteri itu mukjizat gitu. Nah, masalahnya ya, tahu nggak kalian apa itu mukjizat, apa itu kisah tentang mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimasteri, yang dia dilakukan oleh orang-orang tertentu, sedangkan kisah mukjizat ya kisah. Kita tidak hadir pada waktu, ruang, dan waktu ini terjadi. Ini kisah. Mana Injilku? Sebentar ya. Nah inilah ya, di pipe gospel ini ya. Pipe gospel ini. Ini yang di dalam ini kisah mukjizat. Bukan mukjizat, orang kita nggak hadir dalam ruang waktu itu. Kisahnya dituliskan, entah itu oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini ini kisah. Jangan salah sangka, bukan mukjizat. Kisah mukjizat. Nah, seperti aku bilang tadi, kisah itu dituliskan oleh penulisnya, yaitu Matius, Injil, Lukas, Yohanes.
Pertanyaannya menggelinding, sejauh apa informasi yang diterima oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar? Kenapa begitu pertanyaannya? Karena Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukanlah sosok yang hadir dalam tempus delicti dan locus delicti ketika peristiwa itu terjadi. Enggak, mereka enggak di sana. Ya, makanya kita tanya, sejauh apa informasi yang mereka terima para penulis itu benar? Kemarin kan kita sudah tunjukkan ketika siapa sebetulnya yang memakamkan Yesus itu. Ternyata kan nggak benar karena masing-masing beda. Ada yang bilang Yusuf Arimatea, ada yang bilang orang-orang Yerusalem bersama petinggi-petingginya. Mana yang benar? Itu nggak ada yang benar itu. Harus satu dipilih sebagai kebenaran, satu harus ditolak sebagai kesalahan. Dua-duanya benar, lu ngimpi apa? Gue seperti lahir hari Selasa, gue seperti lahir hari Rabu, terus dua-duanya benar, itu goblok namanya. Karena nggak mungkin satu orang lahir di 2 hari di hari yang berbeda. Itu simpel kerangka berpikirnya. Begitu juga satu peristiwa yang sama tentang pemakaman Yesus. Siapa yang memakamkan? Ini antara Injil dan kisah para rasul beda. Nggak mungkin dua-duanya benar. Begitu juga ketika ada kisah mukjizat kita baca dalam Alkitab, kan otak kita jadi nakal. Dia bertanya, karena nakalnya nakal positif. Sejauh apa berita tentang mukjizat itu yang kita baca sebagai kisah yang diterima oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar? Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Oke. Pelan-pelan aja kamu ikuti ya. Jadi memperlakukan kisah-kisah tentang mukjizat sebagai sama dengan fakta-fakta mukjizat ya, empiris, objektif ya, dan faktual adalah suatu lompatan passing over, lompatan iman yang jauh ke depan ya. Dan itu terlampau jauh. Melampaui keterbatasan kisah-kisah itu sendiri. Kalau kita pandang dari sudut pandang pengetahuan. Tapi kalau dari sudut pandang iman, seperti aku bilang tadi, ya sudah, orang iman itu nggak bisa didiskusikan. Kalau memang dia sudah percaya bahwa Jakarta itu adanya di Jawa Barat, kamu mau ngomong seperti apapun ya sudah, orang dia iman Jawa Barat mau apa. Tapi kalau kita bawa dalam pengetahuan, beda lagi hasilnya. Maka ada salah, ada benar. Oh, enggak benar karena apa? Jakarta itu merupakan ibu kota negara dan dia punya otoritas provinsinya sendiri, tidak ikut Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu Bandung. Nah, enak, bisa didiskusikan. Kalau dibawa ke ranah akademis. Tapi kalau dibawa ke ranah iman, nggak bisa. Ya biarin saja dia kebelangsak, dia ngomong Jakarta itu ada di Jawa Barat sana. Nggak bisa, karena itu iman. Makanya aku bilang sekali-sekali lagi, berulang kali lagi, kita ini berbicara dalam perspektif pengetahuan, bukan iman. Kalau iman ya sudah, kita saling menghormati, diimani saja. Ya, oke. Jadi kalau kita menganggap suatu kebenaran itu lompatannya terlalu jauh, bos. Cuman kalau itu dibicarakan dalam iman ya monggo, silahkan. Ketika dibawa ke dalam ranah pengetahuan itu masa begitu sih gitu, atau masa iya? Ya, oke, aku lanjutkan ya. Jadi harus tahu ya bahwa mukjizat dan kisah tentang mukjizat itu tidak sama. Ketika kita baca kitab, itu kita membaca kisah mukjizat, bukan mukjizatnya. Ya, ini kalau kerangka dasar berpikirnya ini nggak tahu ya, nanti kamu tak kasih tahu. Sebetulnya Yesus itu berjalan di atas air apa tidak gitu, kamu ngotot aja. Sorry. Sedikit kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya.
pelan-pelan aja, cool, kalem, confident ya. Yang jelas satu tujuan kamu supaya paham ya. Jadi selalu ada kesenjangan ya antara apa yang dikisahkan di dalamnya dan faktualnya itu ada. Kesenjangan ada ya. Antara mukjizat dan kisah tentang mukjizat itu mesti ada kesenjangan. Karena apa? Dia terpisah oleh dimensi ruang dan waktu. Tempus deliktinya beda, lokus deliktinya beda. Peristiwanya beberapa waktu yang lalu sudah terjadi, masuk ke kita menjadi kisah peristiwa. Peristiwanya apa? Mukjizat, maka masuk kita menjadi kisah mukjizat. Pertanyaannya, sejauh mana kisah yang kamu dengar itu benar? Gitu loh. Kalau iman jangan dibawa ke sini lah ya. Apapun imanmu aku hormati. Daripada rame kita nanti. Kalau iman sudah kamu imani saja, aku juga nggak ada masalah kok, gitu ya. Daripada kita rame nanti. Kalau pengetahuan bawa ke sini, ayo kita berdebat, gitu loh. Ya. Oke. Kemudian ya, sebagai kisah tentunya kita bisa menganalisis dengan kecerdasan otak kita ya. Seperti itu tadi, Kang Mas dari mana tuh tadi? Dari komentar dari mana tadi? Dia menganalisa tentang bulan terbelah itu Jihan Reksa, itu dari sudut pandang ilmiah, rasional itu tidak mungkin. Karena nanti mempengaruhi gravitasi, mempengaruhi daya tarik menarik antar planet juga. Berikutnya dari segi historis juga dia sudah mengkritik. Kalau memang ada tentunya itu menjadi catatan sejarah yang penting. Ya itu namanya nalarnya jalan, ilmiahnya jalan. Terperkara kamu nanti menolak atau menerima, tapi yang jelas kerangka berpikir ilmiahnya jalan gitu loh. Enggak pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya, itu orang dewasa itu begitu ya. Jadi otaknya itu yang bicara itu terstruktur gitu ya, nggak pokoknya. Oke, aku lanjutkan ya. Ada dalam konteks kultural historis ya, kita harus tahu ya, dan religius politis. Apakah kisah-kisah itu ditulis ya, faktor apa yang berperan dalam penulisan kisah-kisah itu. Jadi antropologisnya kena, ini faktornya apa sih kok kisah ini perlu dihadirkan. Itu ya. Untuk berikutnya, untuk kisah tentang mukjizat dalam perjanjian baru, adakah kisah itu paralel dengan perjanjian lama? Itu loh. Ya, ada nggak paralelnya dengan perjanjian lama? Itu nanti kita lihat juga ya. Berikutnya, apakah ada hal-hal yang dikisahkan itu tidak mungkin dalam sejarah? Ya. Jika diperhadapkan pada data berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi ada sebuah kisah, ini kira-kira bertentangan nggak kisah ini dalam sejarah ini kan? Dia menjadi sejarah kan kalau sudah kisah. Kita hadapkan dengan ilmu pengetahuan gimana? Itu ya. Berikutnya, sebagai jenis sastra, karena tidak jarang juga itu sebetulnya ungkapan sastra. Seperti kemarin kan ungkapan sastra itu. Ya, dan saat itu tiba bulan pun terbelah. Itu sastra. Bukan terus bulan itu benar-benar terbelah. Sama dengan tua-tua keladi itu bukan keladi yang tua itu bukan. Itu julukan untuk laki-laki yang hidung belang. Sebetulnya perempuan yang hidung belang juga banyak, harus fair. Jangan hanya laki-laki hidung belang. Masalahnya kalau memang tidak kuat terhadap kejujuran di antara pasangan itu, cenderung berselingkuh dan akhirnya bermasalah. Banyak kan? Dari ketidakjujuran jadi tidak kesetiaan terhadap pasangan akhirnya jadi masalah. Dan sekarang kan jadi berita besar itu ya. Kita tahulah ya siapa itu. Itu kan dari ketidaksetiaan. Makanya nilai kesetiaan itu sangat mahal dan harus dipertahankan. Ya. Oke. Selanjutnya apalagi nih yang perlu aku sampaikan ya. Bahasa sastra itu
tidak bisa dipahami secara literal. Tidak bisa. Tua-tua keladi itu sastra. Bulan terbelah itu sastra. Lu dari mana ketemu si Ujang, terus gimana kabarnya? Aduh, kasihan rumah tangganya. Kenapa memang bulan terbelah? Nah, itu sudah tahu dia. Berarti ada disharmonis di dalam rumah tangganya dengan menggunakan bulan terbelah. Jangan terus otakmu itu bulan benar-benar terbelah. Yesus berjalan di atas air, benar-benar berjalan di atas air, kan jadi kacau. Ya. Oke, aku lanjutkan ya. Belum lama kok ya waktunya. Masih ada sisa waktu. Aku lanjutkan sedikit lagi. Ya. Aku ini nggak mau ngupas ayat dulu ya. Aku mau menyampaikan kerangka berpikirnya saja. Jadi ketika nanti aku melakukan kritik teks, bagaimana aku melakukan terhadap peristiwa bulan terbelah, nanti kalian ngikutinya enak ya. Oke ya. Kisah Yesus berjalan di atas air, gitu ya. Hukum alam itu hukum besi. Ini hukum besi nih, hukum alam nih. Sunatullah. Ini ya. Nah, siapapun dia, entah dia orang Islam, entah dia orang Kristen, entah dia orang Hindu, entah dia orang Buddha, entah dia ateis, entah dia apa jenenge kuwi. Sekarang yang lain ateis, agnotism, nggak ngurus. Setiap megang spidol dilepas mesti jatuhnya ke bawah. Karena Allah sudah menetapkan begitu lewat hukum gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton. Itu ndak ada kompromi, nggak terus misalkan orang Hindu terus dilepaskan ini ndak mau, dia justru ke atas. Nggak karena orang Islam terus dilepaskan gini terus dia nggak mau ke bawah ke atas. Nggak. Mau dari background manapun kalian, kalau kalian megang spidol gini dilepas mesti ke bawah jatuhnya. Nggak mungkin dia melambung ke atas. Itu hukum alam. Nah sekarang Yesus berjalan di atas air itu melanggar hukum alam nggak? Melanggar sunatullah apa enggak? Itu loh. Ayo coba dipikir otaknya itu dipakai. Ya. Sekali lagi aku ngajak berpikir kalian secara analisis ya. Jangan bilang aku tidak menghormati Yesus. Karena aku sebagai orang Islam memposisikan Yesus sebagai utusan, sebagai kanjeng nabinya Allah, tentunya itu harus dihormati. Ya. Sama seperti kanjeng nabi yang lain juga. Ya. Ini kita berpikir secara akademis. Coba analisa. Apakah kisah Yesus berjalan di atas air itu tidak melanggar hukum alam? Kalau melanggar kok gimana kok kamu percaya? Gitu loh. Ya. Tapi kebenaran saintis itu bertahap loh ya. Bertahap. Seperti dulu aku sebelum melakukan kritik teks dan sebelum diskusi dengan guru-guru Al-Qur'anku ya, terutama dengan yang aku memanggilnya dengan panggilan keakraban Cak Ahmad itu ya, atau Ustadz Ahmad itu. Aku juga dulu begitu. Bulan terbelah aku pahami sebagaimana publik itu memahami. Tapi akhirnya kan enggak. Aku tinggalkan pemahaman yang lama itu. Nah, berpikir ilmiah itu begitu. Pemikiranmu dulu yang salah, ya nggak apa-apa namanya berpikir ilmiah kan work in process itu ya. Nggak apa-apa, setelah itu kamu tahu kebenaran, kamu tinggalkan. Dan itu bukan aib. Ilmiah itu begitu. Karena orang berpikir ilmiah itu nggak boleh bohong. Tapi dia boleh salah. Beda dengan berpikir politik. Politisi itu nggak boleh salah. Maka dia boleh bohong untuk menutupi kesalahannya. Beda kan? Makanya aku itu kalau terjun di politik nggak cocok. Karena aku orang yang berbicara A, B, merah, hijau, putih. Nggak ada orang bilang dalamnya merah, dalamnya hijau, luarnya hijau ternyata dalamnya merah. Itu namanya semangka. Nggak ada dalam kamusku seperti itu. Aku ngomongnya belak-belakan. Makanya karakter ketika aku diminta untuk masuk dalam dunia politik, aku bilang janganlah. Karena aku nggak bisa begitu. Aku nggak bisa basa-basi. Ya.
A ya A, B ya B, merah merah, hijau hijau. Jangan bilang merah bilang hijau dalamnya merah, itu enggak. Ya. Begitu juga tentang ini. Berpikir ilmiah, karena kita boleh saja salah, tapi kita tidak boleh bohong. Dulu aku seperti kalian semuanya, mainstream. Oh, bulan terbelah, bulan terbelah. Tapi setelah dapat pengetahuan, akhirnya dipikir ulang, direnungkan ulang, oh ternyata itu salah. Maka kita tinggalkan yang salah, bergerak ke pemikiran baru. Nah, aku akan menawarkan itu kepada kalian, khususnya teman-teman Kristen. Jadi pemahaman kalian tentang Yesus berjalan di atas air dan itu benar-benar berjalan di atas air, itu benar apa salah? Gitu loh. Nah, nanti kalau salah ya harus ditinggalkan, menuju kepada yang pemahaman yang benar, gitu loh. Nggak apa-apa, aku sendiri salah kok dulu. Gitu. Yang bermasalah itu setelah aku tunjukkan itu salah dan kamu tetap memegangnya sebagai kebenaran, itu namanya goblok. Kecuali kalau kamu bawa dalam ranah iman. Tapi kan aku sudah bilang kalau iman itu sudah jangan bawa ke sini. Aku pun menghormati kalau itu imanmu. Tapi kita kan beradu argumen berdasarkan data, literasi, pemikiran-pemikiran yang ilmiah, gitu ya. Jadi supaya ini jangan kaget, aku stressing dulu. Ya. Oke, coba kamu pikirkan, melanggar hukum alam nggak ada orang? Karena kan berat jenisnya beda dong. Beda, ya. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beda berat jenisnya. Jadi segala sesuatu yang ada terjadi dalam alam itu harus bisa dijelaskan oleh sains. Sains itu gimana jelaskannya? Ya, oleh sains sebagai sesuatu yang sejalan dengan hukum-hukum Allah, atau ada yang bilang the law of nature atau natural law atau hukum alam. Ya seperti tadi bilang, hukum alam itu kalau kita bilang sunatullah, sunnah itu ketetapannya Allah. Allah sudah tetapkan seperti itu. Karena dia yang bikin alam. Cuman orang saintis biasanya menyebutkannya natural law atau scientific law ya. Tapi kalau kita enggak, Islam itu kan tidak sekuler. Tidak, oh ini masalah agama bicara agama, masalah dunia bicara dunia, oh enggak bisa begitu. Semuanya harus terjalin dalam satu sistem, tidak ada sekuler. Ya. Maka kita sebut sunatullah. Ya, kalau saintis bilang hukum alam, ya tanya aja sama dia, alamnya yang bikin siapa, gitu ya. Oke, aku ulangi lagi, segala sesuatu yang ada terjadi dalam kehidupan kita ini, dalam alam, harus bisa dijelaskan oleh sains sebagai sesuatu yang sejalan dengan hukum-hukum alam. Ya. Nah, nanti berbicara tentang sains, ya, itu nanti ada dua kemungkinan. Sains itu sudah mampu menembus ke sana atau belum? Makanya itu yang aku bilang work in process, dalam perjalanan. Ya. Dulu kalau ada orang perut gede aja, oh dia sakit apa, disantet orang. Dulu. Kalau sekarang ya enggak lah, ada analisa otak sudah cerdas kok. Ada perut gede, sakit karena apa kok? Karena ginjal kok, karena busung lapar kok, karena apa kok? Gitu. Itu namanya orang cerdas. Kalau dulu kan ya pokoknya perut gede apa santet gitu aja. Tapi bicara santet itu urusan mereka lah yang sekarang lagi bertengkar, nggak tahu itu udah selesai belum. Yang aku suruh bahas ya males lah aku bahas gitu-gituan. Ya, nggak tahu udah selesai itu. Tapi ceritanya kan tertutup dengan ramainya berita tentang sosok yang monumental ini ya. Masih muda, jabatannya sudah tinggi ternyata. Seperti itu, ya mungkin gagap ya. Gagap. Kesuksesan itu kalau diraih terlalu muda itu harus disiapkan moral yang cukup. Kalau nggak gagap jadi seperti itu. Bayangkan, kedudukan sudah punya, harta sudah punya, apalagi. Akhirnya gagap seperti itu. Ya. Oke, aku lanjutkan. Jika ada satu fenomena alamiah yang tidak bisa dijelaskan oleh sains pada masa kini, tidak berarti bahwa fenomena itu tidak terjadi ya. Atau terjadi karena sebab-sebab supra alamiah.
karena campur tangan Allah atau campur tangan ya siapalah yang dianggap gaib-gaib itu ya, dan karenanya disebut mukjizat. Jangan. Ada sesuatu sains belum bisa menjelaskan terus kamu bilang oh itu mukjizat. Nanti dulu. Boleh jadi sainsnya memang belum sampai ke sana karena sains itu kan berkembang pertumbuhannya. Sekarang sains jumlah galaksi itu apa? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Bisa jadi nanti sainsnya tambah lagi dan sekarang mungkin sudah tambah, nggak tahu aku. Itu sains seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang sains belum mampu menjelaskannya, jangan terus ujuk-ujuk atau kesusu kamu bilang oh itu mukjizat gitu. Biasanya gampangnya ngomong dihantam mukjizat sudah beres, kamu nggak banyak tanya. Ngisi kajian terus ada tanya macam-macam supaya nggak ribet jawabnya. Kenapa ini Ustadz? Oh itu mukjizat, sudah selesai wis. Oke. Ya. Aku jelaskan ya. Oke. Jadi nanti ada pada satu waktu tertentu sains itu mampu menjelaskannya ya. Karena apa? Hukum-hukum alam itu sendiri kehendak daripada Allah, karena Allah yang tetapkan. Karena Allah yang bikin alam, maka dia menetapkan hukum-hukum alam. Makanya kan aku bilang, kalau kita baca Al-Quran itu tadabur, karena dia ayat yang terbukukan. Kalau alam ini ayat yang terhamparkan, maka dia tafakur. Tapi masalahnya jangankan yang umum, yang sekolah-sekolah notabene Islam saja, kadang-kadang kalau ada acara itu nulisnya di spanduknya salah. Tadabur alam, loh alam kok tadabur lah, goblok tak. Kalau baca Al-Quran itu tadabur, kalau alam itu tafakur. Berapa kali aku sebutkan ini ya. Karena apa? Karena banyak yang salah. Berulang kali aku sebutkan supaya kalian ingat dan kalian mengingatkan yang salah di tempat kalian masing-masing. Gitu. Jadi kalau ngomong alam itu tafakur, kalau ngomong Al-Quran berhubungan dengan ayat-ayat tadabur. Oke. Ini sudah jam 1:30 ya. Nanti sebentar lagi aku jam 2 ada acara ya. Jadi aku lanjutkan sedikit lagi. Sekarang begini. Ada nilai, ada fakta. Ya. Ini sudah aku hapus. Supaya kalian jelas. Ada nilai, ada fakta. Ya. Ada nilai, ada fakta. Kita awali dari sebuah catatan lah ya, catatan dalam kitab suci, apapun kitab sucinya itu ya. Catatan kitab suci. Catatan peristiwa lah ya. Catatan ya. Peristiwa. Ya, ini nanti terbagi dua gini. Apakah dia akan berbicara tentang nilai atau tentang fakta? Begini loh. Artinya, kalaupun catatan itu tidak fakta, bukan berarti itu salah. Karena dia mau membidik nilai ini loh. Ada nilai yang mau disampaikan. Tidak otomatis selalu semua catatan peristiwa itu harus faktual. Enggak. Makanya kan pernah aku bahas berapa seri itu tentang Taman Eden. Tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Tentang Bapak Adam dan Hawa yang makan buah itu, buah terlarang. Terus ada kelahiran sebuah dogma dari situ yang digagas oleh Paulus. Dan kalian percaya dosa waris. Bagaimana dosa waris dipercaya? Sementara kalian nggak pernah tanya pahala waris itunya kemana? Ya. Apakah itu faktual? Cerita catatan ya. Taman Eden itu kalau kita buka nih ya, Injil pertama itu ya. Di sini itu di Perjanjian Lama kan ada peristiwa Taman Eden. Itu kira-kira faktual atau ada nilai yang mau disampaikan? Artinya setiap catatan-catatan peristiwa itu tidak serta-merta faktual. Bisa jadi tidak faktual, tapi ada nilai yang mau disampaikan.
Ini yang kalian harus pahami. Begitu juga tentang Yesus berjalan di atas air. Nanti bisa kita lihat dia faktual atau ada nilai yang mau disampaikan. Ini kalau ngaji di Alkitab berapa semester ini? Kamu bayar berapa? Waktumu habis berapa? Tapi di sini kamu cukup modal beli kuota internet sudah ngerti. Catatan peristiwa itu bisa jadi dia akan menyampaikan nilai, bukan fakta. Tapi bisa jadi juga fakta. Sekarang pandai-pandai kita melihat. Jangan terus kamu bilang, oh itu tidak faktual terus itu salah. Nggak bisa begitu juga dong. Ya. Bagaimana kita mau melihat catatan-catatan itu secara bijak, harus ada deskripsi untuk menjelaskan, oh ada nilai yang mau disampaikan. Atau juga memang cerita itu fakta. Ya, oke. Karena sudah waktunya ya, sementara itu dulu ya. Besok kita baru masuk ke Bible-nya. Ini masih kerangka berpikirnya ya. Supaya kamu itu otakmu nanti kalau aku jelaskan ngerti gitu ya. Aku kasih guiding ya, itu besok di ayat berapa aja kita baca itu. Ya. Coba kamu baca dulu ini supaya nanti kalau aku jelaskan ngerti. Ya. Di Injil Matius dulu ya. Di Matius 14 22 sampai 23. Matius 14 ini ya. 22 sampai 33. Ini kamu baca dulu ya. Makanya harus punya Alkitab kalian. Ya, berikutnya ada di Markus 6. Markus 6 ya. Ayatnya ada di 45 sampai 52. 45 sampai 52. Ya. Kemudian ada di Yohanes. Ini ada di Yohanes 6 16 sampai 21. Nih, cukup ya. Aku ulangi yang harus kalian baca supaya aku besok menjelaskannya enak. Matius 14 22 sampai 33. Nih. Kemudian Markus 16 45 sampai 52. Nih. Kemudian Yohanes 6 16 sampai 21. Nih. Kamu baca. Berikut kamu baca-baca informasi tentang Danau Galilea. Ya, Galilea itu danaunya seperti apa ya? Danau Galilea atau Danau Tiberias itu seperti apa? Apakah Danau Tiberias itu dalamnya cuman 10 cm gitu? Atau 5 cm sehingga orang bisa berjalan gitu. Ya, supaya nanti otakmu kalau aku jelaskan itu bisa, oh begitu kerangka berpikir Gus Betik ya. Itu. Pertama itu kamu paham dulu, nanti kamu terima atau kau tolak. Ya nggak masalah kalau kamu masih percaya bahwa Yesus bisa berjalan di atas air ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita bersama ya. Untuk saudara-saudaraku yang Islam ya, jaga iman, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu yang paling dalam, dan simpan itu menjadi milikmu yang abadi sampai menutup mata. Namun dengan begitu kamu terus memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya. Oke, semoga kita semua dilimpahi dengan rezeki yang barokah ya, sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu, tentunya juga dengan kesehatan yang prima ya. Oke, sampai sini dulu. Sampai ini seri 1 ya. Hampir lupa. Seri 1. Ya. Besok kita ke seri 2. Banyak sih mujizat Yesus, tapi mana yang mau kita kaji, kita lihatlah. Setidaknya kita sudah membuka lewat berjalan di atas air. Nanti ada kasih makan orang berapa itu? Orang 5.000 gitu. Ya.
Nggak tahu bakulnya nyari di mana itu, piringnya nyari di mana itu nanti. Oke, sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.